menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian kalau berhala itu ternyata begitu banyak di rumah kita. Betul? Boleh ditambah lagi? Jadi kalau kita mau riset nih, bikin pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, nih riset nih. Pertanyaan pertama, gini pertanyaannya. Siapa yang ibu bapak sembah ketika sholat? 1000% jawabannya pasti Tuhan. Betul? Nah, bikin pertanyaan kedua, lebih cerdas lagi. Ini pertanyaan riset. Pertanyaannya, selama ibu bapak sholat, apa yang ibu bapak ingat? Tulis. Atau kasih pilihan. Suami, istri, anak, tabungan, mobil, sertifikat. Terus itu kayaknya dicontreng semua itu. Coba bikin riset kecil-kecilan kayak gitu. Itu akan mengagetkan. Jadi ilmuwan kecil-kecilan lah sedikit. Dan ilmuwan itu sudah bisa memprediksi karena dia boleh berhipotesa dengan pengalaman risetnya. Dan boleh kita berhipotesa. Kira-kira dari hipotesa kita dicontreng nggak semua itu? Tadi ingat ke dapur, contreng nggak? Ingat cucian, contreng nggak? Pasti kan? Ini bukan persepsi, ini hipotesa. Nah itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga lebih keren lagi. Jadi menurut Al-Quran, seseorang itu dikatakan menyembah Tuhan apabila selama dia menyembah Tuhan yang diingat cuma Tuhan. Apakah yang Bapak Ibu sembah itu Tuhan atau yang ditulis tadi? Itu pertanyaan ketiga. Boleh berhipotesa? Kira-kira jawabannya apa? Pasti mulai jujur kan? Kan ini masalahnya dua. Siapa yang disembah dan siapa yang diingat? Dan siapa yang berhasil mengingat Tuhan, itu yang menyembah Tuhan. Dan siapa yang tidak berhasil mengingat Tuhan, berarti dia tidak menyembah Tuhan. Yang disembah adalah yang dia ingat. Pertanyaan yang terakhir, yang paling ujung di riset itu, apa kesimpulan Bapak Ibu? Nah, andai Bapak Ibu ini sekarang peserta riset, peserta yang sedang diriset, kira-kira kesimpulannya apa? Saya bikinkan ya kesimpulannya. Kira-kira kesimpulannya begini. Ternyata yang saya ingat selama sholat yang selain Tuhan, berarti yang saya sembah selain Tuhan. Kira-kira sama nggak kesimpulannya dengan saya? Masih nyombong nggak kira-kira? Masih nyombong nggak habis dari situ? Oh, masih. Masih merasa diri paling soleh. Oke? Baik. Nah, ini pertanyaan dari siapa ini? Pertanyaan dari Nabi Ibrahim kepada generasi sebelumnya, kepada kaum sebelumnya. Pertanyaannya apa? Ma ta'buduna, apa yang kamu sembah? Sudah terjawab sekarang? Apa yang kamu sembah? Sudah terjawab? Gak usah dikatakan, sudah terjawab, sudah terjawab. Yang sudah diajarkan mengenal Tuhan aja ketika sholat masih liar. Bayangkan coba yang tidak mengenal Tuhan ketika sudah liar, kapan baliknya? Kalau kalian kan masih bisa balik sekali-kali gitu. Jalan-jalan Surabaya, balik. Masih bisa balik. Dulu kan nggak balik-balik. Ketawanya paling kenceng. Qalu, mereka menjawab apa? Na'budu asnaman, kami menyembah berhala. Jujur banget. Bisa sekarang diisi berhala tuh? Titik-titik tadi bisa. Apa aja berhala? Suami, istri, rumah, dapur berantakan, kamar mandi, jadwal, proyek, pekerjaan, cicilan. Masuk tuh cicilan. Karena selama ini begitu kita ngomong berhala, langsung oh patung. Lalu rame-rame, begitu ada orang di rumahnya ada patung, wah dia nyembah berhala. Itulah kebodohan kita selama ini. Saya hanya ingin menunjukkan kepada kalian kalau berhala itu ternyata begitu banyak di rumah kita. Betul?
Boleh ditambah lagi? Masakan, minuman, banyak? Banyak. Pokoknya gini deh, apa saja yang kalian ingat ketika kalian sedang sholat, itulah berhala. Bahasa Qur'annya asnaman, berhala. Karena kalau saya tidak jelaskan begini, suka salah kaprah nih kita mikirnya. Berhala patung. Alhamdulillah di rumah saya mah nggak ada patung. Terus emangnya kalau punya patung di rumah apa bahayanya? Yang bahaya itu bukan patung, yang bahaya itu sifat patung. Karena sifat patung itu diam, tak berdaya, dan tidak berubah. Patung Bung Karno begini pertama kali diresmikan, sampai sekarang begini, tidak menjadi begini. Jadi siapa patung itu? Patung itu simbol dari mereka yang tidak mau berubah. Yang hobi marah nggak mau berubah, patung. Yang pelit nggak mau berubah, patung. Kira-kira di ruangan ini ada patung nggak? Ayo acungkan tangan. Emang patung nggak bisa acungkan tangan. Jadi kalau ada yang acungkan tangan, itu pasti bukan patung. Yang tidak acungkan tangan, patung. Karena patung tidak bisa mengacungkan tangan. Saya nggak pernah nyindir, nggak pernah. Nyindir tuh nggak enak. Kalau saya nggak pernah nyindir, langsung aja bicara. Makanya kalau di ruangan pengajian kita, begitu kita bicara setan, kita hadirkan setannya. Karena kalau setannya nggak dihadirkan, kita menggunjing setan. Tambah mulia tuh setan. Betul nggak? Mau bicara iblis, hadirkan iblisnya supaya kita tidak menggunjingkan iblis. Mau bicara Fir'aun, hadirkan Fir'aun biar kita tidak menggunjingkan Fir'aun. Kan selama ini kalau orang ngaji kan bicara Fir'aun, oh itu dulu ada orang namanya Fir'aun, betul nggak? Dia itu katanya mengaku Tuhan. Fir'aun itu dosanya kecil, cuman mengaku Tuhan. Kalian mah malah jadi Tuhan. Nggak terima lagi nih. Ini Fir'aun nggak terima loh. Enak aja. Saya nggak pernah ngaku Tuhan. Yang ngaku sih nggak pernah. Coba kalian habis sholat ngapain? Bukannya ngatur-ngatur Tuhan. Jujur. Habis sholat kan apa yang kalian lakukan? Doa. Doamu apa isinya? Permintaan bukan? Isi permintaanmu apa? Ngatur-ngatur Tuhan kan? Supaya Tuhan ngikutin keinginanmu. Betul? Ini ngaku Tuhan atau jadi Tuhan? Nah yang ngaku Tuhan itu namanya Fir'aun. Kira-kira yang jadi Tuhan namanya apa? Ini karena kita nggak sadar. Begitu di sebuah majelis ngomongin Fir'aun, udah nganggap Fir'aun aja tuh jahat banget. Dan kita yang sedang ngomongin dia soleh banget. Gitu. Gitu apa tidak? Mengerikan ya. Makanya mau pengajian seminggu berapa kali, kalau kalian ngaji nggak sadar, nggak pakai mikir, ngikutin saja apa yang dikatakan orang, ya sudah. Begitu ngomongin iblis, saya nanya jujur nih, apa yang terpikir sama kalian? Apa? Apa yang dipersepsi kita ketika ada orang bicara iblis? Apa? Makhluk gaib. Jahat apa tidak? Jahat. Tapi kalian pernah nggak tahu kejahatan iblis apa? Mau saya tunjukkan sekarang? Ya, begitu saya tunjukkan kalian kaget. Oh ternyata iblis itu belum dibuktikan. Saya buktikan dulu apa sih kejahatan iblis yang dibilang di Quran. Saat iblis disuruh sujud pada Adam, iblis itu nggak mau, itu aja. Yang diperkarakan iblis cuma satu, karena dia melihat Adam terbuat dari tanah, dia terbuat dari api. Dia sedang membandingkan dirinya dengan Adam. Itu yang membuat iblis tidak mau sujud pada Adam, terhalang oleh penglihatannya yang dangkal.
terhalang oleh penglihatannya yang dangkal. Itu iblis. Karena iblis itu saat melihat Adam, dia lihat Adam. Tapi malaikat ketika disuruh sujud pada Adam, dia langsung sujud. Yang dilihat malaikat bukan Adam, yang dibalik Adam. Siapa itu? Hakikat Adam. Terasa bedanya sekarang? Ulangi lagi. Kayaknya ini belum cerdas, ini belum. Matanya masih kelihatan bingung. Jadi iblis itu, ya, dia itu penglihatannya masih terhalang. Yang dilihat oleh iblis itu bukan hakikat Adam, Adamnya. Yang dilihat malaikat itu hakikat Adam, yang dibalik Adam, sang keberadaan. Bisa bedakan iblis dan malaikat? Bisa. Oke, saya kasih contoh sekarang. Ada orang marah-marah sama kalian. Yang kelihatan oleh kalian itu orang atau yang dibalik orang? Orang kan? Tuh kan iblis langsung hadir. Ternyata iblis itu pakai jilbab. Pakai kacamata. Kalau ada orang marah-marah sama kalian, jahat banget sama kalian, yang kalian lihat orang atau yang dibalik orang? Orang. Udah jujur ya. Ini luar biasa nih, iblis ini pada jujur. Karena memang iblis itu jujur apa adanya. Pertanyaan saya, saat ada orang marah-marah, kita menerima atau menolak dia? Menolak. Kenapa menolak? Karena yang kalian lihat itu orang. Ada ilusi keterpisahan dengan Tuhan. Kalian tidak lihat yang di belakangnya. Itulah yang menyebabkan kalian menolak. Sekarang saya tanya lagi. Ini saya pertanyaan bukan buat iblis ya, buat kalian. Apakah ketika ada yang tidak kalian suka, kalian terima atau kalian tolak? Yang keras jawabannya ditolak. Makin jelas. Ternyata iblis makin banyak di ruangan ini. Itu ngaji itu begitu. Terasa nggak? Terasa. Tapi kan kalian sesekali kan jadi malaikat juga. Kalau lagi sadar. Biasanya sejam lah setelah pengajian. Iya, biasanya begitu. Sebelum melewati batas suci. Jadi kalau sudah batas suci udah kelewat tuh, yang di depan pasti tulisan batas suci kelewat, biasanya udah langsung belis lagi. Nah, apa pesan saya? Pesan saya sederhana. Kita selama ini ngaji itu kebanyakan keluar. Bicara iblis di luar, bicara setan di luar, bicara malaikat di luar. Betul? Coba begitu kita tarik ke dalam. Oh, ternyata Musa saya, Ibrahim bisa jadi saya, ya, Fir'aun bisa jadi sesekali saya, iblis bisa jadi saya, setan sesekali bisa jadi saya. Itulah saya. Ada yang salah? Gak ada. Salah itu ketika kita menilai buruk. Dan penilaian buruk berasal dari pikiran. Biarkan saja semua berevolusi. Toh kita pun sedang belajar, bukan? Betul gak? Nah, pertanyaan dari saya, jadi iblis itu enak gak? Ini pertanyaan terakhir tentang iblis, karena kita mau masuk ayat berikutnya. Jadi iblis itu enak gak? Kok gak enak tapi betah ya? Baik, kita teruskan. Qalu na'budu asnaman panadallu laha akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Betul? Betul apa tidak? Yang kenceng dong jawabnya. Jadi bukan sekedar menyembah berhala, tapi tekun menyembahnya. Jadi akifin itu orang-orang yang tekun. Tapi tekun menyembah berhala. Bukan tekun bekerja, bukan. Tekun menyembah berhala. Mulai terang benderang nih tentang berhala? Mulai ya. Jadi saya ingin menarik supaya pemahaman kita tidak keliru. Karena selama ini kita menganggap, wah saya itu imannya udah paling murni aja, tauhidnya paling murni aja. Betul nggak? Di rumah saya nggak ada patung, gambar pun nggak ada. Lucu ya.
Saya dapat kabar dari seseorang, baru saja dia menikahkan anaknya, dan seminggu setelah itu dicetak fotonya, di print, dan kemudian fotonya ditempel-tempel di dinding, dan setelah itu kemudian dicabuti oleh menantunya dan dibakar di depan orang tua itu, orang tua istrinya, semua foto-fotonya, karena tidak boleh di rumah ada gambar. Luar biasa ya, luar biasa tololnya. Itu memahami hadis yang keliru. Di rumah mana tidak boleh ada gambar? Di kolbu. Gambar tentang apa? Gambaran-gambaran tentang Tuhan, karena Tuhan tidak bisa digambarkan. Makanya temui dia, dia akan bertajalli di kesadaranmu sebagaimana dia adanya. Jadi ketika ditanya, yang mana Tuhan? Ya itu. Yang mana? Ya itu. Yang kayak gimana? Ya itu. Gak usah dilayani pertanyaan itu. Yang kayak gimana, warnanya apa, gak usah dilayani. Ya itu. Di luar apa di dalam? Tidak di luar, tidak di dalam. Di atas apa di bawah? Tidak di atas, tidak di bawah. Di kiri apa di kanan? Tidak di kiri, tidak di kanan. Jadi di mana? Ya di situ. Yang mana? Ya itu. Oh, jangan kejebak ya. Kalian kan masih suka kecentilan. Ketika ditanya, warnanya apa? Wih, merah, putih, kuning, kuning. Awas ya. Awas. Peringatan dari saya. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru bi zatillah. Kamu boleh memikirkan ciptanya, tapi kamu tidak boleh membahas zatnya. Saksikan dia apa adanya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika dia bertajalli di puncak kesadaranmu, sudah, terimalah itu apa adanya. Clear? Clear? Hati-hati bicara. Biasanya begitu kita mulai menginjakkan kaki di dunia spiritual, mulai itu ada euforia. Banyak ngomong, banyak cerita. Perbanyak diam, karena diam itu emas. Ya. Tahu artinya diam itu emas? Biasanya itu terjadi kalau istri minta emas, maka suami diam. Itu diam itu emas. Tekun apa tidak? Dulu kan tekun banget tuh nyembah berhala. Makanya uring-uringan, pusing, terjebak oleh ada dan tiada, terjebak oleh benar salah, terjebak oleh baik buruk, karena kita masih mengidentifikasi diri sebagai pikiran yang terjebak oleh itu semua, bukan sebagai kesadaran. Makanya tempo hari saya nyanyi lagu Ebit ya, Menjaring Matahari. Oleh karena itu maka kita jangan mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Ya, karena pikiran itu terjebak oleh dualitas. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Jadi kabut itu mewakili pikiran, karena kabut itu hitam putih. Dirimu bukan kabut, dirimu langit yang biru. Langit tetap aja biru, mau kabutnya putih, mau kabutnya hitam, anteng aja langit biru. Pekat hitam berarak menyelimuti matahari. Begitu kalian mengidentifikasi jadi pikiran, sudah, matahari rohaninya diselimuti oleh hitam. Lihat orang-orang yang masih dikendalikan pikiran, hidupnya kayak apa? Gelap, kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, dendam, hidup kayak gitu, neraka. Ya. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Lihat orang yang dikendalikan pikiran, hidupnya merangkak, hidupnya tuh dia menggapai dalam gelap. Gak ada kenikmatan, gak ada kebahagiaan, stres mulu. Hati-hati kalian marah-marah di rumah, karena setiap kata yang terlontar dari mulutmu terekam itu di dinding, terekam di kayu, terekam di air, terekam di kursi. Nanti kalau ada tamu yang datang, gak betah tuh tinggal di kursimu. Baru sebentar masuk ke rumah udah gelisah, gak betah. Karena apa?
semua benda-benda yang di rumah itu sudah menyerap semua energi potensial yang dilontarkan lewat gelombang mekanik dari kata-kata yang kotor. Ya, jangan heran kalau anak tidak betah di rumah ketika orang tua marah-marah. Hati-hati, semua yang kita lontarkan keluar tersimpan. Udara, molekul yang ada di sini akan merekam semua, dan pada gilirannya itu akan dikembalikan kepada kita. Itu hukum timbal balik. Mendung, benarkah pertanda akan segera turun hujan deras, agar semua basah yang ada di muka bumi. Siramilah juga jiwa kami ini yang tengah dirundung kegalauan. Galau terus tuh kalau orang yang masih dikendalikan oleh pikiran. Saya mau nanya nih, ini pertanyaan buat kalian, bukan buat iblis. Yang tadi udah selesai episode iblis. Pernah galau nggak? Pernah apa sedang? Sering ya? Tahu nggak kenapa galau? Galau itu ternyata akibat kita mengidentifikasi diri sebagai pikiran. Makanya ketika pikiran sedang ngasih info macam-macam, tinggalkan, amati aja, dan katakan pada dirimu, aku bukan pikiran, aku adalah sang kesadaran yang mengamati pikiran. Amati aja, jangan dilawan. Ketika pikiran sedang marah, pikiran sedang, biarkan energinya semua muncul, amati saja, amati. Jadilah langit biru, jangan jadi kabut putih, kabut hitam, kamu akan damai. Sesederhana itu? Yes, kalau sudah tahu ilmu. Sesederhana itu. Makanya beruntung kalian hari ini bisa ngaji hari ini. Aku bukan itu. Bukan, itu bukan aku. Itu diri palsuku. Oke, it's okay. Aku jadi pengamat saja bagi semuanya. Amati aja. Nanti lama-kelamaan seperti nonton film. Semua energi yang menumpang di kemarahan, di kebencian akan sirna dengan sendirinya. Alam bawah sadar kita mulai terang benderang, dan ketika alam bawah sadar mulai terang benderang, apa yang terjadi? Hidup menjadi enteng. Karena alam bawah sadar adalah long term memory yang menyimpan semua data, ya, data masa lalu kita. Dan kalau alam bawah sadar itu sudah membentuk substansi kesedihan, maka kesedihan akan memakan kesedihan. Tidak pernah kesedihan memakan sukacita. Sukacita akan memakan sukacita, tapi kepedihan akan menarik kepedihan baru. Lihat orang dalam kehidupannya setiap hari, bangun tidur penuh dengan kepedihan. Dia tarik kepedihan dengan kepedihan yang ada dalam dirinya. Hidup yang semacam itu tidak layak untuk dihidupi. Neraka itu. Wajah sudah, aduh, lihat wajah. Saya lihat wajah kalian tuh dulu, sekarang sih masih. Dulu maksud saya. Ya udah, wajah nggak jelas. Ya abstrak. Sekarang sih udah mulai ada rada jelas lah sekarang. Rada jelas. Senyum nggak jelas, ketawa nggak jelas, ngomong nggak jelas. Dulu, ya sekarang sih lumayan. Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Keren gak bahasa Al-Quran ini? Keren kalau diterapkan pada diri kita, betul nggak? Sadar nggak bahwa sebetulnya ayat ini bersesuaian dengan kita? Sadar? Sadar. Oke, lanjut. Qala, berkata lagi Ibrahim, hal yasma'unakum id tad'una. Ini Ibrahim nanya lagi nih, sama ayahnya, sama nenek moyangnya, sama apa tuh? Sama kaum-kaumnya. Apa pertanyaannya? Hal yasma'unakum, apakah berhala-berhala itu bisa mendengar kamu sewaktu kamu tad'un itu bukan berdoa, sewaktu kamu menyerunya, semasa kamu mengundangnya. Lihat saya semua. Jadi si daftar berhala tadi masih ada di tulisan, masih itu. Nanti tambah lagi itu, mungkin sekarang baru 100, nanti tambah lagi. Nah, si yang 200 itu nanti kalau udah jadi 200 tuh, tanya, apakah mereka ketika diajak, ketika diseru oleh kita bisa mendengar? Kira-kira bisa mendengar tidak? Gak bisa. Tad'una itu artinya mengundang. Tad'u, ad-du'a.
Jadi tad'una itu ketika kita melakukan proses mengundang. Tapi Allah kalau diundang oleh kita hadir. Memenuhi undangan kita hadir. Terasa kehadirannya? Luar biasa. Ada beberapa sahabat yang baru ikut proses pemberkatan kemarin. Waduh, ternyata Allah itu luar biasa ya. Selalu hadir, memenuhi segalanya. Terasa dia itu kehadirannya. Dia bicara kepada kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Yang dipenuhi kebutuhan lo, bukan keinginanmu. Karena keinginanmu kan belum tentu kebutuhanmu. Dan kalau semua keinginan manusia diikuti kan bahaya. Betapa pusingnya ketika klub A dan klub B main bola. Masing-masing pengen menang, betul? Pusing gak kira-kira Tuhan itu? Pusing ini. Dua-duanya kan berdoa kepada Tuhan yang sama, betul nggak? Klub A pendukungnya pengen menang, klub B juga pengen menang. Pusing Tuhan. Makanya Tuhan tidak pernah memenuhi keinginan. Tuhan hanya memenuhi kebutuhan. Kebutuhan klub ini pendukungnya sekarang harus kalah, biar pendukungnya belajar menerima kekalahan supaya tambah dewasa. Tapi apa yang terjadi begitu kalah kan biasanya stadion langsung hancur. Makanya gak usah ada olahraga kalau pengen menang terus. Gak usah ikut permainan kalau ingin menang terus. Kenapa manusia tidak siap kalah? Karena dia melekat pada kemenangan. Ya, iya. Timnas kita kalah langsung semuanya, gak akan nonton lagi. Atau tidak usah ikut permainan kalau ingin menang terus, karena ikut main itu risikonya cuma dua, gak menang ya kalah. Ada kata-kata bagus tuh kemarin Kang Danis, anak buahnya lapor, Pak, bisnis kita bulan ini rugi, telur 32.000 1 kilo, sementara kita dapat uang dari pemerintah 26.000. Apa jawaban Kang Danis sama karyawannya? Kalau pengen untung terus, ya udah, nggak usah dagang. Paten tuh jawaban. Kalau pengen untung terus, nggak usah dagang. Nah kita ini pengen dagang, tapi pengen untung terus, nggak siap rugi. Dagang itu risikonya dua, 50-50, nggak untung, ya rugi. Kalau nggak mau dua-duanya, nggak mau rugi, pengen untung terus, jangan dagang. Tidur aja, insya Allah nggak akan rugi. Ya, jadi suka melawan hukum alam, aneh. Kita lanjutkan. Jadi tadi pertanyaan kan dari Ibrahim pada siapa? Pada mereka-mereka yang menuhankan berhala tadi. Apakah berhala-berhala kamu itu bisa mendengar? Jawabannya apa? Ya jelas tidak dong. Tapi kok selalu didengarkan? Padahal tidak bisa bicara. Ayat berikutnya, au yanfa'unakum au yadurrunakum. Apakah mereka bisa memberi manfaat kepada kamu? Apakah mereka bisa memberi mudarat kepada kamu? Jawabannya pasti tidak. Itu yang 200 daftar berhala itu pasti akan dapat jawabannya. Qalu, mereka menjawab, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Sebenarnya kami hanya mendapati, hanya melihat leluhur-leluhur kami dulu ya begini. Betul? Jadi kan sebetulnya kita ini selama ini menjalani hidup itu produk dari apa yang diajarkan lingkungan kepada kita, produk dari apa yang diajarkan mereka yang telah duluan datang ke sini. Betul? Betul. Kalau di sebuah keluarga ada tradisi seperti ini, semua keturunannya ngikut. Kalau di masyarakat ada tradisi begitu, semua ngikut. Kalau di masyarakat itu baca Yasin pakai speaker, semua anak cucunya kalau baca Yasin pakai speaker. Kalau nggak pakai speaker, rasanya nggak baca Yasin. Karena mereka itu melihat contohnya, mereka yang datang. Padahal Yasin itu buat diri sendiri, buat yang baca, buat yang dengar. Bahkan sekarang Yasin buat orang mati. Begitu sakit di rumah sakit, sekarat, Yasin aja pasti. Jadi Yasin itu kok buat yang sekarat, padahal Yasin itu buat yang hidup, supaya saat sekarat itu bisa pulang.
saja contoh itu menular. Makanya jawabannya tepat kan? Apa yang dikatakan mereka? Wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami ini hanya ngikutin saja apa yang bapak kami, leluhur kami, generasi sebelum kami melakukan itu, ngikut saja. Betul apa tidak? Coba Bapak Ibu. Jadi orang sabar aja. Begitu dimarahin, ngalah. Dimarahin lagi, ngalah. Akan datang gak tuh? Akan datang gak orang? Kok kamu ini sabar banget sih? Saya jadi gregetan deh sama kamu. Apa perlu saya serang ke sana sekarang juga, menawarkan diri tuh si belis? Betul? Karena pada umumnya kalau ada orang yang marah, ya marahin lagi. Ketika kita tidak marah, orang marah kan dianggap tidak mengikuti leluhur. Betul nggak? Betul nggak? Nah, udah ngaji kesadaran dengan saya seperti ini, ya harusnya sadar ketika orang marah, sebetulnya dia sedang marah pada dirinya sendiri. Saya tidak akan terluka kalau saya tidak mengizinkannya, maka saya damai-damain saja. Orang mau suaranya keras, orang mau suaranya kasar, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Aku sih aku saja, tidak terpengaruh oleh apa kata orang tentang diriku. Kalau kita terus terpengaruh oleh orang, terus kapan kita mau bahagia? Mau lari ke hutan emangnya kita? Paham? Paham apa tidak? Lanjutkan gak ngajinya? Ini kalau lanjut tambah berat. Kan ayat ini sering kalian baca, apalagi bulan Ramadan, pasti dibaca, cuman kelewat. Ya karena yang dikejar kalian kan one day one judge, supaya target ntar Idul Fitri bisa pameran. Pada saat halal bil halal bisa cerita bahwa saya kemarin bulan Ramadan 3 kali loh tamat baca Quran. Saking tamatnya itu baca Quran sampai gak tahu yang dibaca apa, pesannya apa, sampai gak tahu apa-apa. Keren kan? Pakai dalil sedikit berkelihatan bijaksana. Karena menurut para bijak, sebetulnya belajar yang paling bagus itu hasil akhirnya tidak tahu apa-apa. Wih keren, bijak lah itu, luar biasa. Bijak banget gitu. Karena menurut Aristoteles, pakai Aristoteles lagi, itu memang Aristoteles yang bilang begitu, ya. Jadi puncaknya ilmu itu nggak tahu apa-apa, bener itu, sampai nggak tahu apa-apa. Ditanya Al-Baqarah nggak bisa jawab, Ali Imran nggak bisa jawab, ditanya yang pendek saja surat Al-Ikhlas nggak bisa jawab, karena puncaknya ilmu nggak tahu apa. Keren banget. Udah dibungkus lah pakai kain kehormatan, itu udah bijaksana banget. Baik, kita lihat. Ini semoga bisa sampai ke inti-intinya. Baik, kita lihat. Qala apa ro'aitum ma kuntum ta'budun? Ibrahim lagi nih yang ngomong. Apa ro'aitum? Maka apakah kamu telah memperhatikan? Nah ini yang saya nggak setuju. Ro'a itu bukan memperhatikan. Ro'a itu melihat. Apa ro'aitum ma kuntum ta'budun? Apakah kamu telah melihat yang kamu sembah itu? Ini diplesetkan aja sedikit, memperhatikan. Kacau. Tetapi kan kalian adem aja baca terjemahan ini, betul? Coba kalian baca terjemahan ini, adem aja, gak ada yang mengganggu di sini. Kayaknya saya yang aneh, karena saya begitu membaca terjemahan ini terganggu. Karena ro'a itu bukan memperhatikan, ro'a itu melihat. Dan pertanyaan dari ayat ini adalah, Ibrahim itu nanya tuh sama si orang-orang ini, apakah yang kamu telah, ya, maka apakah kamu telah melihat apa yang telah kamu sembah? Jadi ayat ini memberikan sebuah pesan, yang kamu sembah itu harus kamu lihat. Jadi kalau begitu selama ini kalian ini menyembah yang terlihat atau yang tidak terlihat? Jujur, jujur, menyembah yang terlihat atau yang tidak terlihat? Dulu sih menyembah yang tidak terlihat. Sekarang betapa nikmatnya ketika kita bisa menyembah yang terlihat. Keren banget itu. Makanya ayat ini kalau nggak saya luruskan, itu terjemahannya jadi kacau. Ro'a itu artinya melihat, ru'yat itu artinya melihat. Oh, bulan belum terlihat karena di ru'yat nggak terlihat.
dihisab aja, dihitung pakai hitungan bulan. Gitu. Ru'yat itu melihat. Di zaman para rasul, para nabi, ru'yat itu adalah ilmu yang agung, yaitu ilmu untuk melihat Tuhan. Jadi ru'yat itu terbuka mata kalbu sampai kita menyaksikan siapa Tuhan yang kita sembah. Itu ru'yat. Ya, luar biasa ya. Ini nih, coba perhatikan. Harusnya ayat ini tuh membuat kita tersentuh kan harusnya. Apakah kamu telah melihat yang kamu sembah itu? Kok kamu belum pernah lihat? Kok kamu sembah sih? Gitu, kira-kira begitu. Dibuat-buat itu sama saya biar lebih kena bahasanya. Paham? Jadi kesimpulannya apa? Yang kamu sembah itu harus terlihat. Makanya kan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Ya Ali," ketika sedang wudu gemetaran, dan Ali mengatakan, "Seandainya kalian tahu siapa yang akan aku sembah setelah wudu ini, kalian akan mengalami pengalaman yang sama seperti aku." "Ya Ali, apakah kau melihat Tuhan?" "Ru'yatullah bi'ainil qalbi." Aku melihatnya dengan terang mata kalbuku. Oh Ali, jadi Tuhan itu terlihat. Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Ya, Rasulullah mengatakan, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah gerbangnya ilmu. Jadi kalau ingin masuk ke kotanya ilmu, lewati dulu Ali. Saya bukan kelompok siapapun, bukan. Tetapi saya hanya mencoba untuk belajar, meniti ke dalam diri. Tidak usah berkelompok-kelompok dalam belajar untuk meniti ke dalam diri, tidak perlu. Antum wa aba'ukum, ya, al-akhdamun, kamu dan nenek moyang kamu dahulu, fa innahum aduun, yang kamu sembah selama ini itu, yang disembah oleh antum dan semua pengikut-pengikut antum itu dapat dilihat, kan gitu pertanyaan. Nah, ayat ini mengatakan sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku. Itu kata-kata Ibrahim. Jadi uduwun itu musuh. Fa innahum uduwun li, sesungguhnya yang kamu sembah itu adalah musuhku. Illa Rabbal alamin, kecuali sang keberadaan, sang kehadiran Tuhan semesta alam. Nah, ini sudah mulai berbicara tentang keberadaan nih. Jadi Ibrahim sudah berkesadaran, yang dibicarakan bukan Tuhan pencipta, tapi Rabbal alamin, sang keberadaan, sang kehadiran. Hadir beliau bersama kita saat ini? Hadir? Ya, hadir. Terasa ya, hangat sebagai nafas kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang telah menciptakan aku dan dia pun yang telah menunjuki aku. Jadi Tuhan itu yang telah menciptakannya juga telah menunjukkan jalan untuk menuju kepadanya. Walladzi huwa yut'imuni, ya, wa yasqin, dan Tuhanku dialah yang memberi makan dan minum kepadaku. Jadi siapa yang ngasih makan dan minum? Wah, sudah tahu cara Tuhan ngasih makan dan minum? Sudah tahu? Belum tahu? Nih cara Tuhan ngasih makan dan minum gini. Saya kasih contoh. Siapa yang ngasih minum sama saya? Siapa yang ngasih minum sama saya? Siapa yang minum tadi? Bingung kalian? Yang minum dia, yang ngasih minum dia. Emang tangan saya bisa ngangkat gelas tanpa kehadirannya? Memang tangan saya bisa mengangkat makanan tanpa kehadirannya? Memang tangan saya bisa diginikan tanpa kehadirannya? Inilah pertemuan antara kudrat dan irodatnya dengan kudrat dan irodat yang dititipkan kepada saya. Karena bagian dari dirinya sudah ditiupkan menjadi rohku yang ada dalam diri saya. Beliau maha kuasa, kuasanya sudah diberikan pada kita. Saat kita ingin menunjukkan kuasa, kuasanya beliau bekerja. Saat kita punya kehendak, kehendaknya beliau bekerja. Begitu saya pengen minum, langsung beliau itu mengabulkan. Dia, saya pengen minum. Dikabulkan? Begitu saya pengen, dikabulkan. Apa yang tidak dikabulkan oleh dia? Sedekat itu kalau kita mau jujur. Sedekat itu. Tangan kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa tanpa kehadirannya. Kenapa kalian itu selama ini mengalami ilusi keterpisahan? Kenapa menyatakan Tuhan itu jauh? Sedekat itu dia bersama kita. Bahkan saat minum pun kalian tidak sadari. Siapa yang ngasih minum itu? Aku, kata Tuhan. Siapa yang ngasih makan pada kamu?
Coba belajar nanti, kalau minum makan itu sadari, yang ngasih minum adalah aku, yang ngasih makan adalah aku. Ya, ayo sadari, yuk sadari. Saya mengajak kalian untuk merasakan kehadirannya setiap saat. Saya merasakan kehadirannya sekarang di dalam diri saya sebagai medan energi yang bergerakkan saya. Saya tidak bisa bicara seperti ini, tidak bisa duduk seperti ini, tidak bisa melihat kalian seperti ini tanpa kehadirannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa iza maradtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Lihat kata-katanya. Ketika aku sakit, sakit itu dari mana? Dari aku, bukan dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan sakit, tidak pernah menciptakan penyakit. Ketika aku sakit, sakit itu urusanmu dengan dirimu sendiri. Profesor Kazuo Murakami menyatakan sakit itu kontribusi jiwa yang kotor 50%. Sakit itu kontribusi pikiran yang keliru 25%. Sakit itu dari hubungan sosial yang terganggu 15%. Jadi kalau jiwanya kotor, pikiran pasti kotor, hubungan sosial terganggu, sudah pasti rubuh tubuhnya. 50%. Tambah 25%. Tambah 15%. Sudah 90%. Gaya hidup, makan sembarangan itu cuma berkontribusi pada kesehatan itu 10%. Apa yang selama ini dilakukan? Ketika kita sakit, tubuh kita rubuh, kita minum obat, kita pergi ke dokter, kita pergi ke rumah sakit. Boleh? Boleh. Tapi itu hanya menyembuhkan akibatnya. Hari ini disembuhkan, hari ini makan obat, besok sakit lagi. Karena kita menyembuhkan akibatnya. Makanya sekarang di mana-mana sedang rame penyembuhan secara holistik, keseluruhan. Gimana caranya? Ada yang keliru memaknai holistik. Urusi tubuhnya, urusi pikirannya, urusi jiwanya, semuanya. Keempat unsurnya diurusi, namanya holistik. Bukan. Tindakannya satu saja, tapi hasilnya holistik. Jadi kalau kontribusi penyakit tubuh ini 50% berasal dari jiwa, urusi jiwa. Siapa jiwa? Siapa jiwa? Dan ketika kamu sakit, dia yang menyembuhkan aku. Ketika aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Gimana cara proses menyembuhkan diri kita? Tingkatkan saja kesadaran jiwa kita. Siapa jiwa itu? Jiwa itu Nur Insan. Nur Insan itu punya bosnya, namanya Nurullah dan Nur Muhammad. Izinkan Nur Insan itu mengakses Nurullah dan Nur Muhammad. Izinkan jiwa itu bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Izinkan dia untuk mengakses alam-alam yang tinggi. Saat dia mengakses alam-alam yang tinggi, jiwa menarik energi dari kemurniannya sendiri. Apa yang terjadi? Naik kesadaran. Begitu kesadaran meningkat, kapasitas kita untuk mencintai diri sendiri pun meningkat. Apa yang terjadi? Pikiran mulai terkendali, tidak terjebak benar salah, masuk ke dimensi yang lebih luas lagi. Tubuh menjadi sehat. Sistem kelistrikan di otak sini menghasilkan endorfin, menghasilkan dopamin, menghasilkan serotonin, bukan menghasilkan hormon-hormon yang berbahaya seperti adrenalin. Lihat orang-orang yang dalam kehidupannya cemas, takut, sistem kelistrikan di pineal glandnya terus memproduksi hormon-hormon yang sangat menakutkan, namanya hormon adrenalin. Hormon itu sangat merugikan. Dan ketika hormon diproduksi secara berlebihan, sistem kelistrikan otak kita terganggu, sistem kimiawi tubuh kita terganggu, ya rubuh tubuhnya, sakit jadinya. Pegang gelas jatuh, pada umur baru 40. Diajak jalan sama saya, naik sedikit saja, payah. Saya suka ngetes kalian, suka saya ajak jalan. Nanjak sedikit saja udah ngeluh. Dibawa ke Gunung Padang menghitung tangga. Apalagi kalau saya bawa ke Jabal Nur. Dulu banyak tuh, saya bawa jamaah. Dari sini bawa tongkat. Saya bilang ntar tongkatnya saya lepasin, saya lemparin. Saya ajak ke Jabal Nur. Saya kasih resepnya seperti hidup. Hidup tuh sehari-sehari. Jangan setahun-setahun kelamaan. Sehari aja tuntaskan. Baru mikirin besok sehari. Itu sehari-hari hidup itu. Sama naik tangga, jangan mikirin 378 tangganya Gunung Padang. Naikin aja satu-satu. Satu. Jangan lihat ke atas. Satu. Tahu-tahu udah di atas. Itu ilmunya sederhana. Ya. Jangan mikirin Quran 30 juz. Sejuz aja. Tahu-tahu 30 juz. Jangan mikirin Quran 6.666 ayat. Sudah seayat.
seayat. Lama kelamaan 6.666 ayat. Banyak yang nanya kepada saya, gimana ayah bisa menghafal Quran 30 juz? Kalian kadang mikirnya 30 juz, saya dulu nggak mikir 30 juz, mikirnya satu ayat, terus aja ngereyeh, nikreh. Kan kelamaan juga sembuh, tuntas. Paham? Jadi, maaf nih, yang sakit-sakit, gimana cara menyembuhkannya? Sembuhkan dulu jiwa. Gimana cara menyembuhkan jiwa? Pertemukan jiwa dengan sumber aslinya. Pertemukan jiwa dengan Allah dan Rasulnya. Biarkan dia menyerap energi dari alam yang tinggi. Bisa. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan di dalam dirimu sendiri. Masa kata-kata Allah itu gak dibuktikan? Allah tuh gak mungkin bicaranya sembarangan. Betul? Wa iza maridtu fahuwa yasfi. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Jadi ketika aku sakit, apa yang terjadi selama ini? Ayo, kalau sakit gimana? Ya Allah, kia deh, sembuhkan ya Allah, sembuhkan. Kira-kira apa jawaban Allah? Emang gue pikirin. Jadi Allah itu sudah bersamamu, di dalammu, bersamamu. Kok nggak dirasakan kata Allah kehadiranku bersamamu? Aku manunggal, aku menyatu, tidak pernah terpisah dari dirimu. Sadari saja kehadiran. Makanya kalau tubuh ini sedang sakit, pertama pahami bahwa organ tubuh kita sedang memberikan sinyal kepada kita. Tubuh sedang bicara, dengar. Karena tubuh itu bicaranya dengan sakit. Ketika oh lambung saya sedang bicara, dengerin aja, sensasinya dirasakan aja. Tapi sambil dirasakan itu, bilang sama lambung, yes, saya mengerti kata-katamu. Karena saya tidak teratur makan, pagi-pagi malas sarapan. Oke, saya sudah bisa menangkap pesanmu. Mulai besok saya rubah, besok sarapan. Kenapa sih sarapan aja susah? Tuh hoyong. Kalau nunggu hoyong itu sudah rusak tubuh kita. Ini saya kasih tahu, kalian baru makan ketika lapar, udah rusak tuh tubuh. Ibarat gedung itu alarmnya sudah bunyi. Kalau gedung alarmnya sudah bunyi, sudah kebakaran belum? Sudah terjadi kebakaran, karena yang membuat alarm itu bunyi kan sebetulnya suhu tinggi, ditangkap oleh sensor, jadi kontak jadinya bunyi. Ngerti ya tuh seetik. Jadi kalau gedung itu sudah bunyi, alarmnya itu sudah kebakaran. Jadi kalau haus itu sudah dirasakan, itu sudah rusak tubuh kita. Kalau lapar itu sudah rusak. Jadi tubuh itu hanya ingin dipahami. Tolong dong, jangan nunggu lapar, dahar atuh. Jangan nunggu haus. Makanya minum setiap jam. Bari ngaleut, teu hoyong. Terus we teu hoyong. Nabelaan hoream. Rajen teh ari kersa teh nginum. Herang ieu mah. Kudu nu ngadagleg wae si eta mah. Rajen teh daek nginum kudu nu giung wae. Mun teu giung pahit, kudu nu ngagibleg wae. Kumaha? Teu karunya teh kanu awak. Ciherang, haneut sakeutik. Dan berlebihan juga. Ada juga yang abdi mah resep cipanas, hati-hati. Mun panas teuing itu usus jadi terluka. Nyakola saeutik. Tubuh kita itu paling tinggi suhunya 36 derajat. Makanya minum yang paling bagus itu cai haneut, lain cai panas. Ya mau ergot, ya rusak. Karena usus dan lambung kita begitu dapat air panas terluka. Minum wae can lulus. Tong tiis teuing, tong panas teuing, haneut kuku disebutna teh sekitar suhu 3 sampai 36 derajat. Itu mun panas keneh tong diuyup. Iya mah begitu ningali ka kafe. Kopi panas 10.000. Kopi dingin 20.000. Neng, kopi panas. Da sieun kaburu dingin, bayar 20.000, buru-buru diuyup. Aduh,
Ternyata nutis mah mahal. Dasian kabur nutis mah 20.000. Jadi mumpung panas duyuk we. Udah 10.000. Jadi ngaji spiritual tuh harus ada ketawanya. Ya, biar sehat. Ketawa itu sakral, ketawa itu suci. Ya, kalau udah bilang tong seri setan. Nah, eta nu setan teh nu nitah tong seri. Ya, jadi ketawa itu sakral. Lihat orang-orang yang jarang ketawa, lihat. Jika juring. Poek banget. Tidak ada endorfinnya. Ya, tawa, nyanyi.